Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Wisnu baru saja tiba di rumah sakit tempat di mana Raka dirawat setelah kemarin keluarganya pun mendapat musibah duka cita. Adik bungsunya meninggal karena kecelakaan motor. Wisnu datang ke rumah sakit bersama keluarga kecilnya setelah jasad adiknya sudah dikebumikan. "Bagaimana keadaan Raka, Umi?" tanya Siti sesampainya dia di depan ruangan ICU. "Dokter bilang Raka masih kritis," jawab Umi. Siti berjalan ke arah dinding kaca pembatas ruangan ICU. Dari balik dinding itu Siti dapat melihat tubuh Raka yang kini terbaring lemah dipenuhi dengan berbagai peralatan medis sebagai alat penunjang kehidupan sang adik tercintanya itu. Hati Siti teriris. Kenapa musibah ini terus saja terulang menimpa Raka? Melihat keadaan Raka saat ini, Siti jadi teringat kejadian kecelakaan 3 tahun yang lalu. Saat itu, Raka juga sempat mengalami koma, bahkan hingga berminggu-minggu. "Cepet bangun, Kak. Kamu gak mau kan lihat Umi sama Abi sedih terus?" gumam Siti membatin. Siti, Umi, dan Sulfa sempat berbincang sebentar di depan ruangan ICU. "Siti, kamu di sini ya, jaga Raka dulu. Umi dan Sulfa mau salat asar dulu gantian," ucap Umi mengakhiri percakapan mereka. Siti mengangguk taksim. Tak lama sepeninggal Umi dan Sulfa, Wisnu dan Runi pun pamit keluar untuk mencari makanan. Runi bilang dia lapar, jadilah Siti menjaga Raka sendirian. Siti mengenakan gaun protektif berwarna hijau polos yang memang sengaja disediakan untuk membesuk pasien rawat di ruang ICU. Tidak berapa lama, kedatangan Rania di rumah sakit disambut baik oleh Umi, Abi, dan keluarga Raka yang lain. Saat itu Rania belum bisa menengok Raka dikarenakan kondisi Raka yang mengalami penurunan drastis hingga memerlukan penanganan serius. Seluruh keluarga berdoa bersama, termasuk Rania. Sekitar 1 jam Raka ditangani salah seorang suster terlihat keluar. Pasien mengalami kejang otak akibat adanya perdarahan di otak. Dia harus segera dioperasi. "Siapa penanggung jawabnya?" tanya sang suster. Semua keluarga menatap Rania. Dengan suara bergetar Rania berkata, Saya istrinya, Ses. Tolong tanda tangani berkas ini, kita tidak punya banyak waktu." Rania mengambil cepat pulpen di tangan sang suster dan langsung menandatangani berkas persetujuan operasi. Sang suster kembali masuk ke dalam ruangan ICU. Beberapa detik sebelum pintu itu ditutup, Rania sempat melihat pasien yang terbaring di dalam ruangan itu. Sayangnya Rania tidak pernah berpikir jika pada akhirnya dia harus mendapati kondisi Raka yang begitu mengenaskan seperti saat ini. "Ya Allah, selamatkan suamiku," doa Rania dalam hati. Air matanya sudah mengering dan yang Rania bisa lakukan selama operasi berlangsung hanya berdoa dan berdoa. Di pagi hari yang cerah itu, desa Parangtritis dibuat geger. Para warga berkerumun di kediaman Abi dan Umi Salamah. Garis polisi melintang di seputar rumah. Malam tadi telah terjadi sebuah tragedi mengerikan di sana. Seorang mayat bocah kecil dengan tubuh kaku membiru ditemukan di kamar anak lelaki Abi dan Umi. Disusul dengan 2 orang perempuan yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual secara bersamaan. Bahkan dikabarkan salah satu dari mereka kini dalam kondisi kritis. Dari kesaksian warga sekitar, memang ada yang sempat mendengar teriakan seseorang di kejauhan, tapi tak ada yang tahu jika asal muasal teriakan itu dari kediaman Abi dan Umi Salamah. Kondisi rumah yang berjauhan membuat tak banyak warga tahu apa yang terjadi malam tadi di rumah itu. Aminah dan Abi yang pagi itu kembali dari rumah sakit dikarenakan Aminah yang harus bekerja di kantor lurah, sementara Abi ada undangan berdakwah, dan menjadi lebih terkejut saat menemukan Reina dan Sulfa serta Aisyah dalam keadaan yang begitu mengenaskan. Berkat pengakuan Reina yang saat ditemukan memang masih dalam kondisi sadar, akhirnya diketahuilah siapa pelaku atas perbuatan keji tak berperi kemanusiaan itu. Mereka adalah Anhar dan kawan-kawannya. Anhar yang memang sudah sejak dulu dikenal sebagai penjahat kelamin oleh warga sekitar. Perangainya buruk, kerjaannya hanya mabuk-mabukan dan berfoya-foya. Hidupnya yang serba berkecukupan, serta jabatan ayahnya sebagai seorang kepala desa yang disegani, membuat Anhar kian menunjukkan bahwa dirinya pun ikut berkuasa
pada warga wajib tunduk padanya. Lelaki bertato itu bahkan sudah sering keluar masuk Bui, tapi berkat pengaruh sang ayah, dia tak pernah lama tinggal di Bui. Itulah sebabnya Anhar terus saja mengulangi kejahatannya tanpa pernah merasa kapok. Sementara warga yang telah menjadi korban Anhar sebelumnya lebih banyak berasal dari warga biasa yang bahkan tak berpendidikan. Mereka yang pada akhirnya hanya bisa pasrah ketika mengetahui penjahat yang telah merusak kehidupan mereka harus kembali bebas dan berkeliaran di kampung. Sayangnya kali ini Anhar salah sasaran. Sulfa dan Reina memang seorang anak yatim piatu dan tak memiliki keluarga yang bisa membelanya kelak saat kasus ini naik. Tapi berkat keberadaan keluarga Abi dan Umi Salamah yang turut memperjuangkan hak mereka sebagai korban, akhirnya Anhar berhasil dijatuhkan hukuman seberat-beratnya oleh pihak pengadilan. Kasus itu ditutup setelah Anhar divonis hukuman penjara seumur hidup. Semua warga Parangtritis bersuka cita menyambut berita itu. Mereka berterima kasih atas usaha dan perjuangan keras Abi dan Umi Salamah dalam menumpas kemungkaran yang selama ini meresahkan warga. Dan karena hal itu pula, Bapak Gali Sucipto ayahanda Anhar langsung mengundurkan diri sebagai kepala desa karena tak kuat menanggung malu akibat perbuatan anaknya sendiri. Waktu 2 bulan yang cukup panjang itu telah menguras banyak sekali tenaga, biaya dan pikiran Abi serta Umi Salamah. Belum lagi dengan keadaan Raka yang sampai detik ini tak sama sekali menunjukkan kemajuan. Lelaki itu masih saja terlena dalam tidur panjangnya pasca operasi akibat pendarahan otak yang dideritanya. Jika sebelumnya Abi dan Umi menolak bantuan dari keluarga Rania karena merasa tidak enak, namun setelahnya mereka pun menerimanya dikarenakan mereka sudah benar-benar buntu. Maafkan keterbatasan Umi dan Abi Rania, ucap Umi dalam tangisnya saat Rania bersikeras untuk mengambil alih tanggung jawab biaya perawatan Raka. Rania memeluk sang ibu mertua. Raka itu suami Rania, izinkan Rania melakukan yang terbaik untuk Raka. Umi jangan berpikiran macam-macam ya, yang terpenting saat ini kita terus berdoa supaya Raka cepat bangun, ucap Rania memberi semangat pada Umi yang terlihat sudah mulai menyerah. Tubuh renta itu terlihat semakin kurus dari hari ke hari. Musibah beruntun yang dialaminya semakin memperparah kondisinya. Apa Sulfa sudah bisa ditengok Umi? Rania ingin sekali bertemu dengan Sulfa, tanya Rania kemudian. Belum, keadaan Sulfa masih belum stabil. Sejak kedatangannya ke Jogja lalu mendapat kabar buruk yang menimpa Aisyah dan Sulfa, Rania memang belum sempat menjenguk Sulfa ataupun mengunjungi makam Aisyah. Rania tak mau jauh dari Raka, bahkan rumah sakit itu sudah menjelma menjadi tempat tinggal baru bagi Rania. Meski sempat jatuh bangun, putus asa dan hampir menyerah, namun berbagai wejangan dan nasihat Raka dahulu membuat Rania kuat. Setelah mengetahui bahwa sang putra telah terbangun dari tidur panjangnya, Umi pun mengabari seluruh keluarga, begitupun dengan Rania. Raka yang baru saja siuman langsung ditangani oleh pihak medis. Semua keluarga menunggu dalam cemas, tak terkecuali Rania. Ralin terus saja memberikan supornya pada sang anak. Dia membelai kepala Rania yang tertutup hijab. Sekitar setengah jam berlalu, dokter yang menangani Raka pun keluar dari ruangan itu. Seluruh keluarga langsung berdiri untuk mendengar informasi terbaik. Kalau boleh tahu, siapa di antara kalian yang bernama Abdullah, Maira, Aisyah, dan Sulfa? Tanya sang dokter. Semua keluarga saling pandang kebingungan. Memangnya ada apa, Dok? Kenapa dokter bertanya seperti itu? Karena sejak siuman sampai sekarang, Pak Raka terus saja menyebut nama 4 orang itu. Saya pikir merekalah kerabat terdekatnya, jelas sang dokter. Seluruh keluarga semakin dibuat bingung. Hingga akhirnya Abi pun menjelaskan siapa sebenarnya 4 nama yang dimaksud oleh Raka. Jadi seperti itu ceritanya. Baiklah kalau begitu, saya izinkan 4 orang terdekat Pak Raka masuk ke dalam. Silahkan ikut saya. Alhamdulillah kamu akhirnya sadar, Nak. Umi khawatir sekali, ucap Umi sambil memeluk putra kesayangannya. Raka sudah baik kan? Umi jangan khawatir, ucap Raka. Dia mengelus-elus bahu sang ibu tercinta. Umi, bagaimana keadaan Abdullah, Maira, Aisyah, dan Sulfa? Raka ingin bertemu mereka. Mereka baik-baik saja kan Umi? Tanya Raka kemudian.
Umi dan yang lainnya hanya saling melempar pandang dan semakin dibuat bingung. Umi kembali menjauh saat sang dokter dan dua asisten perawat kembali mendekati Raka. "Pak Raka, saya ingin bertanya sesuatu. Tolong dijawab dengan baik pertanyaan saya," ucap sang dokter. Raka mengangguk. Nama lengkap Raka Alfarisi, umur 23 tahun. Kedua bola mata dokter itu mendelik. Fix, dugaannya mendekati kebenaran. Apa yang dikatakan Raka tentang usia laki-laki itu tidak sesuai dengan yang tertera di lembar biodata. Jelas-jelas di sana tertulis usia Raka saat ini 27 tahun. Satu pertanyaan lagi Pak Raka. Saya ingin bertanya, kita ini sekarang ada di tahun berapa? Tahun 2017. Sang dokter kembali tersenyum. Dia kembali mengangguk dan melakukan serangkaian pemeriksaan pada Raka. "Pak Raka bisa istirahat kembali." Tapi saya ingin bertemu Abdullah, Umi. Bagaimana keadaan Abdullah?" Raka berteriak ketika dokter menggiring seluruh pihak keluarga untuk kembali keluar. Sebelum itu sang dokter mengisyaratkan pada dua perawat untuk memantau keadaan Raka. "Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian, setelah saya mencerna seluruh cerita dari Pak Amir tentang Raka yang pernah mengalami kecelakaan 4 tahun silam dan meneliti kondisi Pak Raka saat ini, saya bisa menyimpulkan Pak Raka mengalami amnesia retrograd." Seluruh keluarga terkejut. Dia mengalami kemunduran ingatan selama 4 tahun. "Tapi Raka akan baik-baik saja kan dok?" potong Umi cepat. Sang dokter menggeleng. "Saya sendiri tidak bisa memastikan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pastinya kita harus jujur atas apa yang menimpa Pak Raka pasca kecelakaan pertama yang dia alami. Karena akan sangat tidak mungkin kita harus menghadirkan sosok yang sudah mati ke hadapan Pak Raka. Saat ini kita hanya perlu mendapati kepercayaan Pak Raka. Untuk setelah itu, pelan-pelan kita bisa memberikan dia arahan pada apa-apa yang telah dia lupakan selama 4 tahun belakangan." Hingga setelahnya, tatapan seluruh keluarga kini tertuju pada Rania. Rania yang sejak tadi hanya diam tanpa kata, tanpa suara. Sebab mereka tahu kenyataan ini pasti begitu berat baginya. Karena satu-satunya orang yang tidak Raka ingat justru adalah orang yang sebenarnya paling Raka cintai. Dia, Rania. "Gue tahu gue salah. Gue udah egois hingga menyebabkan hati suami gue terluka. Sampai akhirnya Allah menegur gue dengan kekuasaannya melalui cobaan ini. Allah membuat Raka amnesia. Lucunya, dari sekian banyak keluarganya yang hadir, orang-orang terdekat Raka, cuma gue satu-satunya orang yang gak dia kenal. Jujur aja gue belum sanggup menerima kenyataan ini. Gue terlalu takut. Takut kalau kenyataannya Raka emang benar-benar gak akan pernah ingat sama gue lagi untuk selama-lamanya. Rania, ayo masuk. Mama temani." Kali ini nyokap gue yang bicara. Wajah manis nyokap yang tersenyum ke gue cukup menenangkan hati. Gue terdiam beberapa saat tanpa memberi jawaban apapun ke nyokap. Gue benar-benar bingung. Bahkan gue ngerasa udah gak bisa nangis lagi saat itu. Sampai akhirnya terpikir sebuah ide di dalam otak gue. Entah dari mana munculnya ide konyol itu. Yang jelas gue gak seharusnya terpuruk cuma karena permasalahan ini. Kenyataan ini emang pahit banget. Tapi seenggaknya gue masih punya kesempatan buat memperbaiki semuanya. Meski harus gue lakukan dari titik nol lagi. Kalau dulu Raka yang berjuang dan berkorban menjaga gue di saat gue buta. Sekarang saatnya gue membuktikan kesungguhan cinta gue. Gue akan berusaha semampu gue supaya Raka bisa ingat lagi sama gue. Dan untuk itu, sementara waktu ini ada baiknya gue gak muncul dulu di hadapan Raka. "Mah, kita pulang aja ya," pinta gue ke nyokap. Pada akhirnya, hari yang cerah, mentari bersinar malu-malu di ufuk timur. Cahayanya menghangatkan tubuh. Pagi ini seperti biasa. Raka sudah bangun bahkan sebelum matahari terbit. Dia sudah rapi dengan seragam dinasnya. Hari ini dia berencana untuk kembali mengajar di pesantren. Kemarin Raka baru saja menerima telepon dari Kohar yang menanyakan keadaannya dan meminta maaf karena tidak bisa menjenguk sewaktu Raka sakit. Kohar ditunjuk oleh Kiai Zainuddin untuk mendampingi para santriawan dan santriwati yang mengikuti lomba tahfiz Quran keluar kota. Sebab itulah Kohar diminta untuk Kiai Zainuddin untuk menghubungi Raka dan meminta Raka untuk kembali mengajar di pesantren.
Meski sebenarnya semua itu adalah permintaan Abi dan Umi Salamah, mereka yang telah menceritakan apa yang kini menimpa Raka pada Kiai Zainuddin. Sementara itu Kiai Zainuddin sendiri justru sangat senang jika Raka mau mengajar lagi di pesantrennya. Hari itu kedatangan Raka di pesantren disambut meriah oleh seluruh penghuni pesantren. Bukan hanya santriwati saja yang banyak kesemsem dengan ketampanannya, tapi guru-guru wanita di pesantren itu pun sama. Senangnya Ustadz Raka bisa bergabung lagi mengajar di pesantren ini, tegur salah satu guru wanita di sana. Namanya Syifa. Raka tersenyum seperti biasa. Alhamdulillah Ustazah, saya masih diberi kesempatan untuk mengamalkan ilmu saya sama anak-anak. Saya juga sudah kangen sekali sama mereka. Syifa membalas senyuman Raka dengan senyuman termanis miliknya sebelum dia pamit untuk mengajar. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabar antum? Waalaikumsalam Pak Aziz, alhamdulillah saya baik, Bapak sendiri bagaimana? Mereka bersalaman sejenak setelah Raka berdiri sebagai tanda hormat. Begini Ustadz, saya mau tanya sesuatu sama Ustadz, boleh kan? Ucap Aziz dengan suara yang lebih pelan. Tanyakan saja Pak. Saya mendapat kabar bahwa Ustazah Sulfa sekarang masuk RSJ. Benar begitu Ustadz? Raka terkesiap. Pertanyaan itu seperti menusuk jantungnya tiba-tiba, membuat rasa nyerinya menjalar hingga ke ubun-ubun. Raka bangkit dari hadapan Aziz dengan membawa beberapa buku dan sebuah Al-Quran di tangannya. Saya mengajar dulu ya Pak, lain kali kita ngobrol lagi. Ia meninggalkan Aziz yang semakin yakin akan benarnya pemberitaan itu. Lagi, hari ini Raka mengunjungi Sulfa di panti rehabilitasi itu. Kata dokter di sana kondisi Sulfa semakin hari semakin membaik. Untuk itulah Raka hanya bisa melihat Sulfa dari kejauhan saja. Hari itu sepulangnya Raka setelah menjenguk Sulfa, motor milik Abi yang dia kendarai mogok di tengah jalan. Hari sudah gelap dan keadaan di sana sangat sepi. Sejauh mata memandang, hanya ada sawah hijau membentang dari ujung ke ujung di kanan dan kiri jalan. Tak ada pilihan lain, akhirnya Raka terpaksa menuntun motor itu sampai dirinya menemukan bengkel. Di tengah perjalanan, Raka berpapasan dengan sekelompok lelaki yang mengendarai motor. Aroma alkohol kian tercium santer oleh rongga hidungnya ketika sekelompok orang itu berjalan melaluinya. Sambil terus bersikir, Raka terus berjalan sambil menuntun motor Abi. Tanpa pernah dia duga bahwa motor-motor tadi kini tampak memutar kembali ke arahnya. Beberapa lelaki tampak turun dari motor itu dan menghampirinya. Mau kemana Ustadz? Malam-malam begini? Perlu bantuan kah? Tanya salah seorang dari mereka. Saya mau pulang. Tidak, terima kasih, jawab Raka masih dengan sikapnya yang santun. Raka bermaksud untuk meneruskan perjalanannya dengan memutar stang motor ke arah kiri, hendak melewati motor di depan yang tadinya menghadangnya. Sialnya saat itu lagi-lagi langkahnya harus terhenti akibat ulah salah satu dari para lelaki tadi. Motor yang hendak dituntun Raka mereka tahan dengan tangan. Maaf, saya buru-buru, bisa biarkan saya pergi. Santuilah Ustadz, kita minum-minum dulu, sahut lelaki yang berlangsung menyodorkan sebotol minuman keras di tangannya ke arah Raka. Raka hanya tersenyum, menolak dengan halus. Hingga setelahnya penolakan Raka itu justru memancing emosi si lelaki tadi. Perkelahian pun tak dapat terelakkan. Raka yang kewalahan akibat lawan yang tidak seimbang, pada akhirnya harus menerima kekalahan. Saat itu Raka dipegangi oleh beberapa lelaki, sementara lelaki yang sepertinya adalah pemimpin mereka kini berjalan mendekati Raka dan hendak menuang paksa minuman keras di tangannya ke dalam mulutnya. Untunglah belum sempat hal itu terjadi. Sebuah motor lain yang melaju dari kejauhan dengan kecepatan tinggi membuat para lelaki mabuk itu terkejut hingga menyingkir dari tengah jalan. Mereka melepas cekalan mereka terhadap diri Raka. Motor itu berhenti tepat di depan Raka yang saat itu dalam posisi terduduk di aspal jalanan. Ayo naik, ucap si pengendara motor itu mengisyaratkan Raka untuk ikut dengannya. Tak punya pilihan, Raka pun langsung menaiki motor trail itu daripada dia harus terlibat masalah yang lebih serius dengan para pemabuk tadi. Pegangan, perintah si pengendara motor trail misterius itu. Kening Raka mengernyit saat dia menangkap suara wanita yang keluar dari mulut si pengendara motor yang kini sudah menyelamatkannya. Helm full face yang digunakan si pengendara motor serta pakaian serba hitam ketat yang melekat di tubuhnya membuat Raka tak bisa menerka lebih jauh.
Hingga setelahnya, Raka tak lagi sempat mempermasalahkan hal itu. Motor yang mereka tumpangi melaju dengan kecepatan tinggi, membelah jalanan desa, membawa Raka serasa terbang saking kencangnya. Tubuh Raka memeluk erat si pengendara motor itu, kedua matanya terpejam karena takut. Perutnya mendadak mual, kepalanya pusing dan berkunang-kunang. Dari mulutnya Raka tak henti melafazkan kalimat istighfar kencang-kencang. Sumpah demi apapun, rasanya Raka ingin muntah saat itu. Motor trail itu seperti terbang, kecepatannya di atas rata-rata. Untungnya jalanan menuju desa Parangtritis lengang di malam hari. Hal itu cukup membuat Raka lega, setidaknya resiko untuk mereka terlibat dalam tabrakan mungkin bisa berkurang. Entahlah, Raka benar-benar tidak bisa berpikir jernih saat ini. Si pengendara bermotor ini pasti sudah gila karena tidak memiliki rasa takut. Pikir Raka membatin. Lelaki itu semakin membenamkan kuat-kuat kepalanya di bahu seseorang yang duduk bersamanya di atas motor itu. Ini menjadi pengalaman pertama bagi Raka, naik motor dengan kecepatan super duper tinggi seperti ini. Jika dulu Raka hanya menonton balapan motor GP di televisi, dan hari ini Raka seperti diajak mengikuti balapan itu sendiri. Mungkin kurang lebihnya seperti ini rasanya. Atau memang pengendara bermotor ini berprofesi sebagai seorang pembalap. Pada akhirnya Raka hanya bisa menduga-duga. Selang beberapa menit, Raka merasakan laju motor itu perlahan berkurang, kecepatannya hingga kemudian berhenti. Raka membuka mata dengan kepala berkunang-kunang dan perut yang mual luar biasa. Raka langsung turun tanpa dikomando. Dia kapok, dia takut. Tidak lagi-lagi dia naik motor bersama orang itu. "Lo gak apa-apa kan?" Suara si pengendara terdengar. Raka masih dalam keadaan limbung akibat pening hebat yang melanda kepalanya. Pengendara bermotor itu membuka helm full face-nya, turun dari motornya lalu menghampiri Raka yang masih berdiri dengan sebelah tangan memegangi pohon. "Hei, lo gak apa-apa?" tanyanya lagi dengan suara yang lebih tinggi. Pening di kepala Raka sudah mulai berkurang, hingga lelaki itu pun mendongakkan kepalanya, menatap lurus-lurus wajah si pengendara motor misterius itu. Hingga pandangan mereka bertemu beberapa detik, dan setelahnya sepasang netra milik Raka langsung melotot, keningnya berkerut. "Kak, kamu perempuan?" tanya Raka dengan suara gemetar. "Yah, kalau gue pakai jilbab udah pasti gue cewek lah, emang kenapa? Ada yang aneh?" ucap si pengendara motor tadi yang ternyata seorang perempuan. Raka kembali beristighfar berkali-kali, menyesali tindakan bodohnya sudah menyentuh apa yang tidak seharusnya dia sentuh. "Kalau udah baikan, ayo gue antar lo pulang. Rumah lo di mana?" tanya perempuan itu. Raka mendelik, buru-buru dia menggeleng dan mencoba tersenyum. Walau terlihat sekali kalau senyuman itu dipaksakan. Tidak usah, terima kasih banyak. Lebih baik saya jalan kaki saja," tolaknya sehalus mungkin. Cukup sudah Raka merasa bermain-main dengan maut malam ini. Satu yang Raka inginkan adalah dia ingin cepat sampai di rumah, lalu tidur. Apa yang terjadi menimpanya hari ini membuatnya benar-benar lelah. Malam itu sesampainya di rumah, Raka tidur dengan sangat nyenyak. Tahajudnya sampai terlewat, bahkan salat subuh pun sudah di penghujung waktu. "Umi kenapa nggak bangunin Raka sih?" Raka bersungut-sungut begitu keluar dari kamar mandi. Sehabis mengambil wudhu, dia hendak menunaikan salat subuh. "Umi sudah bangunkan beberapa kali, kamunya saja yang tidak bangun-bangun. Umi pikir kamu sakit," jawab Umi sambil memasak di dapur. Pagi itu akhirnya Raka menunaikan salat subuh di kamarnya, padahal biasanya dia selalu pergi ke masjid. Raka baru saja mengenakan sandal jepitnya di teras saat dilihatnya Abi pulang. Anehnya Abi pulang dengan mengendarai motor yang semalam Raka tinggal di tengah jalan. "Loh, kok motornya udah di sini, Abi?" Abi juga terlihat bingung mendengar pertanyaan Raka. "Memangnya motor ini harusnya di mana? Biasanya juga di parkiran di sini kan?" Raka mengekor langkah Abi masuk ke rumah. "Tapi semalam itu Raka kena musibah, diganggu oleh pemabuk-pemabuk yang gak tahu dari mana asalnya. Raka tinggalkan motor ini di tengah perjalanan menuju arah pulang. Mungkin motornya bisa pulang sendiri, Kak," celoteh Umi sambil menaruh pisang goreng di atas meja makan. "Sudah, masalah motor itu tidak usah dipikirkan. Bagus kan motornya tidak hilang." Raka jadi bingung sendiri. Masa iya sih motor itu bisa pulang sendiri?
pikirnya dalam hati. Daripada pusing memikirkannya, lebih baik Raka kembali tidur. Raka menarik selimutnya menutupi tubuh. Dia hendak memejamkan mata. Tapi sesuatu hal aneh terjadi. Tepat 1 detik setelah mata Raka kembali terpejam. Entah kenapa, tiba-tiba dalam ingatannya terlintas wajah seseorang. Hal itu terjadi begitu cepat. Tapi yang Raka tahu, wajah itu sepertinya mirip dengan perempuan, si pengendara motor yang tadi malam hampir membuatnya pingsan. Raka terbangun saat matahari sudah merajai langit. Dia bangun dengan tubuh yang lebih bugar. Raka mengambil handuk di gantungan baju dan menyampirkannya di bahu. Dia hendak mandi. Hari ini weekend, Raka tidak mengajar di pesantren, tapi dia berniat untuk mengajar anak-anak di yayasan. Sudah lama dia tidak mengunjungi anak-anak itu semenjak dirinya kecelakaan. Saat itu Raka melihat sedang ada tamu di rumahnya, dan dari penampilannya, Raka bisa menebak jika mereka bukan orang asli penduduk sini. Raka tersenyum saat Umi dan Abi memperkenalkan dirinya pada tamu-tamu itu. Mereka ini datang dari Jakarta, mau menitipkan anak gadis mereka di sini, ucap Umi pada anak lelakinya. Iya Mas Raka, kebetulan setelah cari-cari informasi di sekitar kampung ini, banyak yang merekomendasikan Mas Raka kalau mau belajar Al-Quran. Anak saya itu susah sekali disuruh ngajinya. Mungkin dengan Mas Raka dia mau menurut, tutur lelaki berkemeja putih dan sepertinya memiliki umur sepantar Abi. Tapi saya tidak bisa menerima les privat Pak. Kalau memang mau belajar Al-Quran, di pesantren Kiai Sainuddin setiap weekend sore itu diadakan pengajian. Datang saja ke sana, gratis, tidak dipungut biaya, jelas Raka kemudian. Umi menepuk bahu Raka. Mereka ini datang dari jauh, kamu harus menghargai usaha mereka. Ilmumu itu kalau tidak diamalkan lalu untuk apa? Pertanyaan Umi membuat Raka terpojok. Masalah biaya, Nak Raka tidak usah khawatir. Kami akan membayar berapapun biayanya, asalkan Nak Raka berkenan untuk mengajari putri kami dalam mendalami ilmu agamanya. Kami sudah menyerah mendidik dia. Dia itu keras kepala dan susah sekali diatur. Pusing saya, keluh wanita parubaya berwajah manis di hadapan Raka. Memangnya usia putri ibu berapa? Tanya Raka penasaran. Sebadung apa anak mereka sampai mereka menyerah begitu? 24 tahun ini. Raka terkaget-kaget, merasa ini tidak benar. Raka menarik lengan Umi menuju dapur. Umi, yang benar saja. Raka disuruh mengajar privat perempuan yang umurnya sudah 24 tahun. Dia sudah dewasa, bukan anak kecil atau ABG macam Latifah. Raka tidak mau nanti malah menimbulkan fitnah Umi. Umi tersenyum. Semua tindakan itu dinilai dari niatnya Raka. Kalau niat kamu baik, buat apa kamu mengkhawatirkan hal lain? Raka mendesah berat. Kalimat Umi selalu membuat Raka kehabisan kata-kata. Kalau begitu, Umi bisa kan beri saran sama mereka untuk mendaftarkan anak mereka saja di pesantrennya Kiai Sainuddin. Toh, nanti Raka juga yang akan mengajarkan anak mereka membaca Al-Quran, ucap Raka lagi. Umi menggeleng. Maaf sayang, Umi tidak bisa. Umi dan Abi sudah terlanjur menerima anak mereka. Malah rencananya nanti Rania akan tinggal di sini bersama kita. Siapa? Potong Raka cepat. Rania, jawab Umi dengan kalimat ditekan. Raka terdiam. Umi terus memperhatikan ekspresi putranya. Umi tersenyum dalam hati. Kamu mau kan jadi gurunya Rania? Terserah Umi saja bagaimana baiknya. Raka menjawab meski ragu-ragu. Entah kenapa, nama yang tadi baru saja disebut oleh Umi membuat Raka tak bisa menolak lebih jauh, padahal itu hanya sekedar nama. Masih dengan perasaannya yang aneh, Raka berjalan menuju kamar mandi. Nama Rania terus berputar dalam pikirannya saat itu. Pov Rania, hari ini dengan sangat terpaksa gue melepas pakaian gamis yang selama ini menjadi pakaian sehari-hari gue. Awalnya gue berpikir untuk melepas hijab juga. Tapi gue berpikir ulang, kalau gue melepas hijab cuma demi memuluskan usaha gue dalam mengembalikan ingatan Raka. Apa kabar sama tanggung jawab gue di akhirat nanti? Raka pernah bilang, katanya istri soleha itu adalah sayap suami menuju surga. Kalau istri berdosa maka suami ikut menanggung dosa si istri. Gue gak mau membebani Raka. Memang pada awalnya gue berhijab itu karena disuruh. Tapi semakin kesini, gue paham bahwa hijab bagi seorang muslimah itu wajib hukumnya.
Dengan hijab, wanita akan lebih dihormati. Lagi pula, gue juga merasa nggak pede kalau harus keluar rumah tanpa hijab. Jadilah gue memakai kembali penutup kepala itu. Meski kali ini gue pakai yang model simpelnya, bukan hijab yang menutupi dada, terus panjangnya sampai ke pinggul. Model jilbab yang gue pakai lebih ke pasmina yang bisa gue lilit ke leher. Dear Allah, ini cuma sementara. Semoga engkau ridho. Gue mulai memakai celana jeans yang baru aja gue beli bersama mama di pasar Parangtritis. Gue sengaja sobek di bagian lututnya, biar kelihatan lebih keren. Dilanjut dengan sebuah kaos ketat dan luaran jaket kulit yang agak kebesaran di tubuh gue yang tanggung. Gak kurus dan gak gemuk, standar lah. Rania, ayo berangkat. Lama banget dandanannya. Suara nyokap udah manggil, gue harus buru-buru. Setelah memastikan kembali riasan di wajah gue gak berlebihan, serta pasmina yang menutup kepala gue udah rapi, gue tarik koper keluar dari kamar penginapan untuk menghampiri nyokap sama bokap gue yang udah nunggu di parkiran. Rania yang urakan, tomboy, kalau ngomong gak pernah dipikir 2 kali, galak, dan yang pasti gue paling gak suka diatur ini itu. Hebatnya, semua hal itu kini berubah semenjak gue mengenal Raka. Dari mulai penampilan, tutur kata, dan sifat gue yang keras perlahan melunak kalau itu menyangkut tentang apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangannya. Dari Raka, gue belajar banyak hal, dari mulai sholat, membaca Al-Quran, pengetahuan-pengetahuan dasar tentang Islam, dan masih banyak lagi. Raka itu orangnya ramah dan gak mudah tersinggung. Di awal-awal perkenalan, Raka emang rese, ngeselin banget, dan bawelnya bahkan lebih-lebih dari nyokap. Tapi setelahnya gue sadar kalau semua hal yang udah Raka lakukan buat gue pada akhirnya demi kebaikan gue sendiri. Gue yang harus terpaksa menyamar sebagai orang lain di hadapan suami gue sendiri, jadi murid barunya Raka. Orang asing yang datang dari kota untuk memperdalam ilmu agamanya. Aneh kan? Ya, semua ini memang terasa aneh, terutama buat gue sendiri. Bahkan sebelumnya gue sempat berpikir ngapain juga gue harus ribet-ribet nyamar kayak gini. Kenapa nggak gue buka aja semuanya di depan Raka sekaligus. Bilang ke Raka kalau gue ini istrinya. Gue ini orang yang dia cintai dan juga mencintai dia. Selanjutnya gue cuma perlu tunjukin semua foto-foto gue sama Raka. Foto-foto pernikahan, foto kebersamaan gue sama Raka yang tersimpan rapi di dalam laptopnya. Mustahil kan Raka gak kenal sama tulisan tangan dia sendiri. Yap, masalah gue selesai kalau gue ngelakuin itu semua sekarang. Tapi masalah baru setelah itu akan muncul. Dan ada kemungkinan lebih fatal dari apa yang gue duga. Di saat Raka tahu semuanya, otomatis Raka bakal berpikir keras untuk mengingat semua yang udah gue perlihatkan ke dia. Ada kemungkinan Raka menerima atau malah menolak gue. Semua itu belum bisa gue prediksi. Tapi kemungkinan kalau kondisi Raka akan memburuk setelah itu, jawabannya pasti iya. Dokter sudah mengatakan ke gue kalau untuk saat ini Raka belum boleh berpikir terlalu keras.